Selamat pagi dan shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa pada awal minggu yang baru ini. Dan saya berharap bahwa saudara-saudara ada dalam penyertaan, pimpinan, dan berkat Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaan Bapa pada sepanjang minggu yang lalu. Kami juga mempercayakan hari-hari pada sepanjang minggu ini yang akan kami jalani dalam pimpinan dan berkat Bapa di sorga. Dan Roh Kudus, kami mohon pencerahan dan urapan Tuhan, agar kami dapat mengerti serta menerapkan firman-Mu. Demi nama Putra-Mu, kami berdoa. Amin. Tema minggu ini, pilar-pilar keberhasilan dan keberuntungan. Teks saya kutip dari Yosua pasal 1, ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Saudara-saudara akan membaca keseluruhan teks ini, dan saya membaca sebagian kecil saja. Demikian firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Yosua pasal 1, ayat 7 dan 8. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dalam Tuhan Yesus, keberhasilan dan keberuntungan secara naluri melekat pada kehidupan manusia. Semua orang mendambakannya. Bahkan Tuhan pun menghendaki anak-anaknya berhasil dan beruntung. Tetapi ini tidak berarti bahwa kita akan sepi dari pencobaan, sakit penyakit, kesukaran, dan tantangan-tantangan. Namun demikian, kesukaran-kesukaran tersebut justru merupakan latihan yang akan memperkuat otot-otot iman kita. Secara umum, keberhasilan merupakan hasil yang kita capai dari apa yang kita lakukan dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan keberuntungan adalah hasil dari apa yang Tuhan lakukan bagi kita ketika kita berjalan bersamanya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sebenarnya siapakah Yosua ini? Ia adalah abdi Musa sejak ia masih muda dan berasal dari suku Efraim. Ia pun pernah ditunjuk Musa untuk memimpin perang melawan bangsa Amalek di padang gurun. Yosua juga merupakan salah satu dari 12 pemimpin suku Israel yang diutus Musa mengintai tanah perjanjian. Yosua merupakan pengganti Musa sebagai pemimpin Israel. Dan dia menerima perintah langsung dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Dari teks kita dapati 3 pilar utama untuk mencapai keberhasilan dan keberuntungan. Pilar pertama, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mengapa frasa ini Tuhan sampaikan kepada Yosua hingga 3 kali? Mari kita cermati. 1. Ada kegamangan dan kecemasan pada dirinya. Ia merasa tidak layak. Siapakah dirinya jika dibandingkan dengan orang seperti Musa? 2. Bagaimana ia dapat meyakinkan Israel bahwa Tuhan yang memilihnya untuk memimpin bangsa yang tegar tengkuk ini seperti yang dia alami bersama Musa? 3. Bagaimana ia dapat meyakinkan bangsanya ini bahwa ia dapat menaklukkan tanah perjanjian yang dikelilingi dengan kota yang berkubu dan berbenteng-benteng, juga ada orang-orang keturunan raksasa di sana?
Inilah cara Tuhan menguatkan nyali Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu hingga 3 kali. Serta Yosua harus bertindak hati-hati selaras dengan perintahnya yang spesifik, mempercayai dan menaati Tuhan. Mungkin sebagian di antara kita, ketika diberi tugas dan tanggung jawab yang besar, penuh risiko, dan belum pernah melakukannya, kadang-kadang kegamangan, kecemasan juga melingkupi diri kita. Dan kita membutuhkan penguatan dari Tuhan melalui firman-Nya. Saudara-saudara, pilar yang kedua, janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Berarti Yosua harus menghayati dan kemudian mengingat-ingat firman Tuhan ini dan harus menjadi bagian dari ucapannya sehari-hari. Tuhan ingin agar Yosua tidak hanya membaca, tetapi memperkatakan. Artinya, mengucapkan, membicarakan, dan menyampaikan firman Tuhan terus-menerus, dimanapun dan kapanpun, dalam situasi dan kondisi apapun. Ia harus melandasi pertimbangan dan keputusan-keputusannya dengan firman Tuhan yang ia sampaikan. Sehingga firman itu menguatkan Yosua sendiri dan umat Israel seluruhnya. Dan pilar ketiga, dan renungkan kitab Taurat ini siang dan malam, artinya setiap hari. Ini merupakan sebuah perintah untuk hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan, melalui firman Tuhan, doa, dan ketaatan di sepanjang hari. Dan ini tidak dapat digantikan oleh aktivitas apapun. Sebab firman Tuhan merupakan sumber hikmat, kebenaran, dan kuasa, serta pimpinan Tuhan bagi keberhasilan dan keberuntungan Yosua sebagai pemimpin Israel. Refleksi untuk kita. Mari kita komit untuk mengutamakan dan mengembangkan relasi pribadi kita dengan Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman-Nya, doa, dan ketaatan. Hal ini tentunya tidak dapat kita gantikan dengan kesibukan kerja dan aktivitas pelayanan gerejawi sekalipun. Justru persekutuan kita dengan Tuhan harus menjadi pondasi dalam bekerja dan melakukan berbagai aktivitas pelayanan gerejawi. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, suatu siang kami diajak makan oleh salah seorang anggota small group Bible study kami di sebuah restoran di Jakarta Selatan. Beliau bercerita bahwa sudah lama pensiun dari salah satu perusahaan BUMN di Indonesia. Agar pengetahuan dan keahliannya tentang dunia minyak dan gas tidak hilang, beliau membuka usaha jasa konsultan. Selain pengetahuan yang beliau miliki tetap bermanfaat, juga dapat menopang cash flow finansial keluarga. Awal tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang merambah ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Semua memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebarannya. Indonesia sedikit longgar dengan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau yang populer dengan PSBB. Akibat pandemi COVID-19 ini, banyak perusahaan yang bangkrut serta pemutusan hubungan kerja atau PHK terjadi di mana-mana karena banyak karyawan tidak masuk kerja dan hanya di rumah. Namun mengherankan, perusahaan konsultan beliau tetap Tuhan pelihara sehingga cash flow keluarga tidak terganggu. Dalam masa PSBB ini, rutinitas beliau dan keluarga tidak berbeda dengan banyak keluarga lainnya. Berdiam di rumah, membaca buku, bersekutu, bercengkrama dengan keluarga, nonton TV atau YouTube, berolahraga ringan, dan tidak dapat pergi kemana-mana. Namun,
mereka tetap mengutamakan persekutuan pribadi dengan Tuhan dan hidup selaras dengan firman-Nya. Di tengah-tengah penantian kapan pandemi COVID-19 selesai, tiba-tiba beliau menerima email dari salah satu konsultan internasional yang menawarkan pekerjaan sebagai Overseas Director di National Oil and Gas Company di luar negeri. Ini surprise sekali dan tak pernah terbayangkan justru di tengah-tengah masa sulit ini ada perusahaan dari luar negeri yang menawarkan pekerjaan. Pak Pendeta, sungguh ini di luar dugaan saya sama sekali, kata beliau kepada kami. Setelah melalui proses fit and proper test, 6 bulan kemudian beliau menerima telepon yang intinya beliau diterima dan ditetapkan menjadi salah satu direktur di perusahaan tersebut sampai hari ini. Ini berkat besar yang tak terduga, Pak Pendeta, dan luar biasa menakjubkan, kata beliau kepada kami berdua dengan keharuan dan sukacita. Spontan keluarga ini mempercakapkan perbuatan Tuhan yang ajaib satu dengan lainnya. Semua ini terjadi akarnya pada hidup kerohanian beliau dan istri. Tanpa mereka sadari, mereka sebenarnya sedang menerapkan pilar-pilar keberhasilan dan keberuntungan dalam hidup mereka. Dan beliau mengerti, berkat Tuhan tersebut merupakan keberuntungan. Sebab keberuntungan adalah hasil dari apa yang Tuhan lakukan saat kita berjalan dalam ketaatan. Dari renungan dan kesaksian ini, ada beberapa hal yang dapat kita terapkan. 1. Jangan takut menerima tugas dan tanggung jawab apapun dari pimpinan saudara. 2. Utamakan persekutuan dengan Tuhan melalui pembacaan firman, doa, dan ketaatan setiap hari. 3. Biasakan memperkatakan firman-Nya dalam percakapan sehari-hari. Dan terakhir 4, percayai dan alami keberhasilan dan keberuntungan dari Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang telah kami terima. Berkati kami agar mampu menerapkannya pada hari-hari di sepanjang minggu ini. Berkati para pemirsa YouTube ini agar mereka menjalani hidup bersama dengan Tuhan dalam keberhasilan dan keberuntungan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kini terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dari jam ini sampai Maranatha. Amin.